Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu kader sekalian. Hari ini kita melanjutkan kompetensi dasar ke-6 yang akan kita bahas hari ini. Alhamdulillah videonya semoga saja tidak panjang ya, karena materinya tidak terlalu banyak. Jadi kita akan membahas tentang melakukan penyuluhan ASI eksklusif dan MPASI kayak protein hewani sesuai umur. Nah, ini adalah salah satu kompetensi yang harus ibu-ibu kader miliki ya. Ini kompetensi wajib sampai sekarang sampai jadi pengelolaan posyandu dan balita itu adalah kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh ibu-ibu sekalian. Nanti selanjutnya eh, ibu-ibu boleh memilih gitu ya. Kompetensi yang sisanya tuh bisa dipilih. Kalau tidak mau dikuasai dulu tidak apa-apa. Tapi yang dua ini wajib ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke ininya ya, ke media yang kita gunakan. Jadi untuk melakukan penyuluhan tentunya kita harus punya media. Nah, medianya mungkin eh, sudah beberapa tahun dulu pernah diberikan lembar balik ya oleh Mbak Ratri dulu zamannya Mbak Ratri. Mungkin sudah banyak yang hilang, nanti akan saya perbarui ya. Bukan lembar balik tapi bentuknya mungkin leaflet gitu ya, leaflet yang saya laminating jadi nanti biar tidak rusak dan nggak basah gitu. Nah, jadi medianya ada beberapa media yang digunakan dari Kementerian Kesehatan itu ini ya. Tapi menurut saya ini kalau kita penyuluhan ASI eksklusif hanya ini itu terlalu singkat ya. Jadi pesannya cuma berikan ASI saja sampai 6 bulan, teruskan sampai 2 tahun, berikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan. Hanya ini yang dari kementerian. Tapi saya sudah membuat lagi yang saya sendiri ini ya. Nah, ini yang saya buat sendiri yaitu tentang ini dua ya, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Jadi penyuluhan tentang inisiasi dini dan ASI eksklusif ini diberikan itu pada saat ibunya itu masih hamil ya. Nah, biasanya diberikan pada saat kelas ibu hamil juga untuk menguatkan supaya nanti ibu itu mau benar-benar mau melakukan ASI eksklusif. Yang kita berikan ini ada IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini ya. Jadi bukan jadi si bayinya itu mencari sendiri puting susu gitu ya, diletakkan di dada ibu selama 30 menit sampai 1 jam gitu ya. Untuk mencari putingnya sendiri. Ini biasanya dilakukan pada ibu yang persalinannya normal ya tentunya. Kalau SC mungkin bisa ditunda nanti setelah ibunya pindah ke ruangan gitu ya, setelah selesai operasi baru bisa dilakukan. Kemudian manfaatnya itu ya, bayinya tetap hangat karena kontak langsung dengan kulit ibu, pernapasannya tenang. Ini nanti bisa dibaca saja ya Bu ya. Kita sampaikan. Pokoknya IMD ini manfaatnya sangat besar dan ini mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Jadi ini ya, kalau ibu itu melakukan IMD itu kemungkinan ibu itu untuk melakukan ASI eksklusif itu akan lebih besar berhasilnya. Seperti itu ya Bu ya. Karena anaknya itu memang sudah dari awal sudah tahu kalau bahwa oh ini makananku gitu ya, sudah dikenalkan dengan hasil lebih dini, dia sudah bisa mencari putihnya sendiri bahkan jadi melatih indera penciumannya dia gitu. Dan juga mendapatkan kolostrum, jadi nanti bayi itu akan lebih eh, mau gitu ya untuk menyusu yang ASI gitu ya. Karena sudah pinter mimik dari setelah lahir gitu. Nah, ini kolostrum adalah cairan pertama yang keluar dari payudara ibu berwarna kekuningan. Ya, ini mengandung imunoglobulin A yang penting untuk kekebalan. Gitu ya. Jadi warnanya emang yang pertama-pertama itu agak ini ya, agak kuning gitu. Nah, kalau ASI eksklusif, ibu-ibu kader sudah tahu ya bahwa ASI eksklusif itu adalah menyusui ASI saja tanpa makanan tambahan apapun selama 0 sampai 6 bulan gitu ya. Nah, di buku KIA itu sebenarnya ada ya, tapi nggak banyak gitu ya. Ada tentang manfaat ASI eksklusif ya, yang pasti murah gitu ya. Jadi kan nggak usah beli susu gitu ya. Terus mengandung gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi ASI itu kan memang buatan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ibu-ibu kader sekalian. Jadi dia itu sangat menyesuaikan dengan kebutuhan bayi.
Biasanya kalau anaknya sakit itu ya, ASINya akan mengandung imunoglobulin gitu ya, akan mengandung antibodi. Terus habis itu kalau anaknya butuh lemak untuk memgemukkan, ASINya juga akan mengandung banyak lemak gitu ya. Sangat sesuai gitu ya komposisinya itu. Terus habis itu beda kalau kita beli susu ya. Kalau kita beli susu kita harus lihat ini susu ini komposisinya seberapa gitu ya. Cocok nggak buat anak saya itu harus pilih-pilih merek-merek tertentu gitu ya. Tapi kalau ASI itu sudah pasti cocok gitu ya. Terus mengandung zat kekebalan tubuh, melindungi dari alergi, gitu ya, aman dan terjamin kebersihannya. Kemudian mempercepat pemulihan rahim ibu. Jadi semakin sering disusukan itu rahimnya cepat pulih. Kemudian bisa jadi KB alami, tapi efektifnya hanya sampai 6 bulan ya. Jadi sebaiknya tetap dengan KB ini ya, KB eh, yang dari pemerintah gitu ya, yang MKJP atau non MKJP gitu ya. Kalau bisa ya yang MKJP ya, yang IUD sama implan gitu ya, metode kontrasepsi yang jangka panjang. Itu karena kalau bisa ibu tuh ndak hamil dulu sampai anak usia 2 tahun gitu ya. Karena bisa menyebabkan selain ibunya stres juga kalau mengasuh dua anak itu kita nggak optimal hasilnya. Ibunya juga pusing karena mengasuh dua bayi itu susah gitu ya. Kemudian meningkatkan kedekatan ibu dengan bayi pastinya karena bayinya pasti nyariin asinya ibunya gitu ya. Nah, untuk penyimpanan ASI ini buat ibu-ibu yang eh, bekerja ya, karena saya juga bekerja, tapi alhamdulillah saya itu berhasil melakukan ASI eksklusif ya. Jadi ASINya tuh disimpan di botol kaca atau botol plastik atau apa namanya? Kalau sekarang itu bisa beli di Shopee ya, namanya kantong ASI gitu ya. Nanti bisa dimasukkan di situ. Terus nanti dipanaskan di air mendidih selama kurang lebih 10 menit gitu ya. Dan disimpan di dalam freezer gitu ya. Jangan lupa dikasih label, jadi tanggal berapa itu perahnya biar kita tahu. Jadi waktu penyimpanan itu kalau ASI biasa itu ya di suhu ruang itu tahan 6 jam gitu ya di suhu ruangan kita. Kalau dimasukkan di kotak pendingin gitu ya, cooling bag gitu ya, itu bisa 24 jam. Ini cooling bag ini kalau ibu bekerja pasti tahu ya. Saya dulu juga kemana-mana bawa cooling bag ini. Kemudian kalau ditaruh di kulkas gitu ya, yang di bawah gitu ya, yang di chiller suhu 4 derajat itu akan tahan sampai 5 hari ya. Kalau ditaruh di suhu freezer gitu ya, 16 derajat, tapi ini yang kulkas 1 2 pintu ya Bun ya. Jadi kulkasnya yang benar-benar khusus AC itu bisa tahan sampai 6 bulan gitu ya. Nggak dicampur ya Bu ya, nggak boleh dicampur antara kulkas ASI dengan kulkas daging gitu ya. Nanti dicampur antara kulkas ASI dan daging dan apa namanya dan lain-lain gitu ya. Itu karena itu bisa menyebabkan ini ya eh, kontaminasi ya pada asinya. Karena saya pernah mendengarkan kasus kalau ibu itu apa namanya ada seorang bayi gitu ya yang mengalami infeksi telinga gitu. Ternyata setelah diteliti itu ininya asinya itu ternyata mungkin diletakkan di kulkas itu di bersama dengan sayur-sayuran gitu ya ya kan namanya sayur-sayuran mungkin nyucinya kurang bersih waktu masukkan di situ akhirnya kumannya itu masuk jalan-jalan ke asinya gitu ya. Jadi kalau bisa diletakkannya itu di freezer khusus ASI. Saya juga dulu sewa ya, si freezer khusus ASI itu gak mahal sebenarnya berapa? 600.000 buat 3 bulan gitu ya. Kan kita kan cuti biasanya 3 bulan ya kalau kalau bekerja itu kita dapat cuti 3 bulan, kemudian yang 3 bulan itu eh, sisanya gitu ya setelah masuk itu jadi 6 bulan kan ya. Pas jadi nyewa aslinya cukup 3 bulan saja. Tuh. Faktor yang mempengaruhi yang pasti cara menyusui gitu ya. Kemudian menyusui lebih sering gitu ya. Kalau bisa 12 ya, 12 jam setiap 2 jam 12 jam ya. Ini nanti saya ganti ini leafletnya ya.
Kemudian mengendali stres. Jadi yang paling penting itu memang stresnya ya Bu ya. Stres itu harus dikendalikan karena kalau stres produksi ASI itu pasti akan berkurang. Terus habis itu harus rutin memompa ASI. Jadi kalau bekerja harus dipompa ASINya gitu ya. Kalau ibu gak bekerja pun misalkan gitu ya tidur gitu anaknya juga bisa dipompa gitu ya. Supaya ini apa namanya eh, nanti bisa disimpan suatu waktu kalau ibunya pergi. Menyusui di kedua sisi payudara nggak boleh di kanan aja atau di kiri aja harus gantian gitu ya. Terus kebutuhan gizi ibu harus tercukupi dengan baik, terutama buah dan sayur. Kemudian susu almond, kacang tanah dapat meningkatkan produksi ASI. Kemudian melakukan pijat pada punggung dan payudara. Ini nomor HP puskesmas sudah mati ini ya Bun ya. Nanti saya ganti ya. Leafletnya yang sepertinya ini leafletnya banyak yang harus saya perbarui ya. Oke. Kemudian setelah itu kita tadi melakukan penyuluhan ASI eksklusif sudah, sekarang melakukan penyuluhan MPASI sesuai dengan umur. Hmm. Nah, ini ya Bun. Jadi ada beberapa umur ya. Yang pertama kita pakai yang ini dulu. Ini usia 6 sampai 8 bulan. Ya, usia 6 sampai 8 bulan nasinya ada 3 sendok gitu ya. Terus habis itu ada proteinnya, ada buahnya, ada sayurnya gitu ya. Sayurnya sedikit 10 gram di sini ya. Ini 1 sendok makan. Terus habis itu ada garam, garamnya sedikit atau gak bisa gak dikasih garam dulu nggak apa-apa ya kalau masih baru banget belajar makan gitu ya. Terus dikasih santan atau bisa juga digoreng ya. Jadi lauknya itu digoreng kan nggak usah dikasih santan. Sudah ada minyaknya. Terus ini ada airnya. Airnya 200 mili gitu ya. Nah, ini cara bikinnya gitu ya. Kalau kalau usia 6 sampai 8 bulan itu adalah disaring gitu ya. Protein hewaninya harus ini besarkan ya. Nah, nih kalau ikan 4 sendok, kalau daging 3 sendok, daging sapi 3 sendok. Kalau telur 1 butir gitu ya. Terus kalau hati ayam itu ini ya 3,5 sendok. Kalau ayam 4 sendok. Ini 1 kali makan ya Bun ya. Dah harus disaring ya. Kalau 6 sampai 8 bulan disaring. Porsinya 1 sampai 2 kali makan. Ya, lumat kental gitu ya. Jadi yang penting adalah prinsipnya itu tepat waktu dimulai di usia 6 bulan. Memperhatikan kebersihan, jangan lupa cuci tangan sebelum masak gitu ya. Kemudian terjadwal, jadi ada jadwalnya. Pagi jam berapa, siang jam berapa. Kemudian cukup kandungan gizinya tadi ya sesuai di atas. Kemudian MPASI per hari 200 kalori dapat diberikan 2-3 kali. Kemudian ada makanan selingan ya. Jadi kalau apa kayak misalnya kayak biasanya itu serelak atau yang lain-lain itu bisa dipakai buat selingan ya Bu ya. Kalau serelak itu isinya itu sebenarnya hanya tepung beras gitu ya. Jadi hanya karbohidrat saja, tidak ada proteinnya. Nah, gitu. Kalau misalkan repot gitu ya masak-masak gini boleh gitu ya beli beli apa namanya bubur yang biasanya kita ada yang jualan di depan kantor pos atau ada di depan SMP 2 gitu ya itu bisa atau di depan SD Pare 1 kalau nggak salah ya itu ada yang jualan itu boleh pun tapi harus ditambahin proteinnya gitu ya jadi ditambahin telur kah atau ditambahin apa ayam gitu ya harus ditambahin karena itu kayaknya lebih banyak ininya lebih banyak karbohidratnya gitu ya lauknya cuma sedikit gitu ya Bun ya. Nah ini perlu diperhatikan kalau usia 6 sampai 8 bulan itu kebutuhan MPASI itu masih 30% ya Bun. Jadi masih minum susunya, minum ASInya itu masih 70%. Yang makanannya itu masih 30%.
Kemudian selanjutnya usia 9 sampai 11 bulan. Ya, kalau ini kebutuhan ASINya sudah separuh-separuh nih. MPASI-nya separuh, kebutuhan ASINya separuh gitu ya. Nasinya ditambah 1 sendok. Tadi kan 3 sendok. Ini sudah ditambah 1 sendok. Ini juga porsinya 2 kalinya ya. Tadi 10 gram, ini 20 gram gitu. Terus habis itu sama ya, prinsipnya tuh sama. Harus ada kacang-kacangan, harus ada protein hewaninya, harus ada minyak, ini minyak sama santan, terus harus ada ini karbohidratnya gitu ya. Buah, buah itu masih tahap pengenalan ya. Sebenarnya kalau anak-anak itu kalau usianya masih usia MPASI dikasih buah itu mereka malah lebih suka buah ya karena buah itu rasanya kan manis. Nanti biasanya dia akan malah gak mau gitu ya makan nasi. Lebih suka makan buahnya. Nah, ini ya untuk satuan tukarnya kalau ikan 4 sendok, kalau daging sapi 4 sendok, telur 1 butir yang besar, kemudian hati ayam 4,5, ayamnya 5 sendok. Nambah ya, nambah 1 sendok, 1 sendok semua tadi. Nah, ini dicincang. Tapi Bun, ini kan usia 11 sampai 9 bulan ya. 9 sampai 11 bulan. Tapi kadang-kadang anak-anak itu usia 7 bulan gitu ya. Itu kadang-kadang sudah ada yang minta tekstur gitu ya. Terus habis itu kadang-kadang juga waktu dia tumbuh gigi itu dia nggak mau makan gitu ya. Maunya yang agak lembut. Atau yang pada waktu sakit dia minta diturunkan teksturnya gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ya mengetahui anak itu apa namanya kalau nggak mau makan itu mungkin dia minta diturunkan teksturnya atau mau suhunya yang hangat gitu ya. Itu macam-macam gitu. Nah, ini prinsipnya sama ya, tepat waktu, kemudian diberikan jadwal yang menyenangkan gitu ya. Kemudian kalau ini makannya 3 sampai 4 kali dan 1 sampai 2 kali seminggu. Porsinya makanannya seperti ini. Yang ini dicincang ya, Bun ya. Nah, tadi kan disaring, yang ini sudah dicincang. Kemudian, nah ini untuk 1 tahun ya, mulai dari 1 tahun sampai 2 tahun. Nah ini sendoknya butuh 4 sendok ya, butuh 4 sendok makan. Tadi 5 ya, ini 5 yang tadi 3, ini 4, ini 5, jadi nambah 1 sendok. Yang ini tetap ya. Tadi, nah ini tadi 20 gram kalau nggak salah. Ini juga 20 gram. Ya, tetap ya. Yang ini tetap. Terus seperti ini ada 6 sendok, nambah 1 sendok semua ya. Yang ini, nah ini kebutuhan ASINya mulai sedikit, cuma 30%. Jadi 70% didapatkan dari MP ASI. Kemudian selanjutnya usia 2 tahun sampai 5 bulan ini ibu hamil ya kayaknya di belakang tadi. Nah ini usia 2 tahun sampai usia 5 tahun gitu ya. Ini berapa sendok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sendok. 7 sendok. Kemudian sama ya, yang lain-lain sama. Ini Bu nambah jadi 50 gram ya. 50 gram, tadi kan 20 ya. Ini terus habis itu jadi ada proteinnya ada 2 ya, double protein. Terus bisa minyak goreng, bisa santan ya, bisa digoreng, bisa santan, disantan. Tuh. Ini sudah makanan keluarga. Kalau di buku KIA itu juga ada ya Bu ya, di halaman berapa ya? Nanti kita buka ya buku KIA.
Nah, ini di buku KIA itu juga ada, Bun. Di halaman, tergantung bukunya ya. Ini buku yang lama. Nah, di buku yang lama itu juga ada ya tentang ASI eksklusif ini, ibu menyusui. Terus ada juga ini jam-jamnya gitu ya. Tabel penyimpanannya juga ada. Terus ini nanti kita bahas di anu ya, kelainan ibu dan wanita. Eh, nah, jadi nanti kalau ada ibu balita itu buku KIA-nya harus dibaca gitu ya. PR-nya ibu balitanya harus membaca ini halaman 23 halaman berapa ini? Ini buku KIA yang lama halaman 91. Halaman 91 harus dibaca. Komposisinya bagaimana gitu ya. Porsinya seberapa, berapa kali makannya, ini teksturnya disaring, dicincang, masak biasa gitu ya, sudah ada di sini. Tapi kalau jumlah nasi-nasinya itu ini ukurannya pakai mangkok ya. Ini setengah mangkok, yang ini setengah sampai 3/4, yang ini 3/4 sampai 1 mangkok. Mangkoknya itu 250 mili itu ukuran yang mangkoknya mie ayam itu loh, Bu. Yang gambarnya jago itu ya. Itu segitu. Oke, sudah cukup ya sepertinya materinya. Hari ini nggak terlalu banyak. Ya, jadi hari ini materinya hanya melakukan penyuluhan ASI eksklusif dan MPASI kayak protein hewani sesuai umur gitu ya. Yang balita ini. Jadi nanti untuk bulan depan akan saya kopikan gitu ya materinya. Nanti saya eh, berikan titipkan ke Bu Bidan ya untuk dilakukan penyuluhan di Posyandu gitu ya. Terima kasih Ibu Kader sekalian. Sampai ketemu di materi selanjutnya.